Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Hadirin para bapak dan ibu jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun tadi saya terlambat lain dari biasanya, mohon dimaafkan. Tadi menjelang maghrib baru nyampe rumah, ada kegiatan, terus baru mau duduk istirahat sebentar, ibunya anak bilang ini ada barang yang masih kurang, harus segera dibelikan buat besok mau keluar kota. Akhirnya nyari barang yang diinginkan dulu. Sampai rumah tidak terasa sudah mau azan maghrib. Terus jalan kejar ke sini, lewat gor ternyata kepater di tengah-tengah itu, masya Allah, nggak tahu lagi ada acara apa nanti, banyak polisi, banyak kendaraan, banyak. Akhirnya terpaksa belok ke jalur kecil untuk lepas dari macet. Alhamdulillah bisa lepas. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan tidak mengurangi kesakralan thalabul ilmi kita, dan semoga panjenengan yang sabar menanti dosa-dosanya semakin banyak yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita jumpa di penghujung bulan Sya'ban, di pekan yang terakhir berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Malam ini sudah masuk malam 24. Artinya bulan Sya'ban tinggal 5 hari lagi paling cepat, atau 6 hari lagi paling lambat. Dan artinya juga jarak kita dengan Ramadan kurang dari 1 pekan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Berikutnya saya mengingatkan bagi siapapun di antara kita yang masih punya hutang puasa Ramadan, monggo segera dibayarkan, ditunaikan hutangnya, dilunasi hutangnya. Terutama bagi mereka yang hutang puasanya tidak bisa dibayar dengan fidyah. Yang hutang puasanya tidak bisa dibayar dengan fidyah, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk segera melunasi hutang. Ya, kecuali bagi yang berhalangan, itu mudah-mudahan masih dimaafkan. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau kita punya hutang Ramadan, berarti juga wajib untuk menunaikan hutang Ramadan. Dan wajib itu ada konsekuensinya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau ada orang masih punya hutang puasa Ramadan, tidak punya halangan apapun, sampai Ramadan berikutnya datang, kok belum juga dia lunasi hutangnya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Bahkan di mazhab Syafi'i diberikan hukuman tambahan bagi yang punya hutang puasa sampai Ramadan berikutnya kok belum juga dilunasi. Selain dia berdosa, selain hutangnya tetap wajib dia bayarkan setelah Ramadan yang ini selesai, dia juga terkena denda. Dendanya itu seperti membayar fidyah per hari. Jadi kalau hutangnya 3 hari belum lunas juga sampai nabrak Ramadan berikutnya, berarti kena denda fidyah selama 3 hari. Hutangnya tetap belum lunas, nanti tetap wajib dia lunasi setelah selesai Ramadan. Itu diantara keterangan di mazhab Syafi'i. Walaupun di selain Syafi'i seperti di Hambali
tidak ada denda, tapi yang jelas dia berdosa karena menunda pembayaran hutang. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang punya hutang Ramadan tahun sebelumnya sampai Ramadan tahun ini masih belum dibayarkan, padahal dia tidak punya halangan apapun? Ada nggak? Sakit enggak, hamil enggak, menyusui tidak? Ada nggak, Pak? Dikasih waktu 11 bulan untuk nyaur hutang, tapi sampai Ramadan berikutnya belum juga dibayarkan hutangnya, padahal tidak punya halangan apa-apa. Ada nggak kejadian begitu, Pak? Oh, banyak. Kalau begitu alasannya apa, Pak? Hah? Oh, memang nggak pernah puasa? Boleh, itu mah lain, Pak. Kalau memang nggak pernah puasa kan memang nggak niat untuk puasa. Nah, ini maksud saya, orang beriman yang baik, yang punya hutang puasa, ya Ramadan ya puasa, tapi pas ada halangan dia tidak puasa. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi sampai Ramadan berikutnya masih juga belum dilunasi. Padahal nggak punya halangan, nggak punya uzur. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau memang nggak niat puasa sama sekali, nah, ya seperti orang fasik, pelaku dosa besar. Ya, jawabannya sederhana kayaknya. Mungkin karena males. Ya. Itu sebenarnya bukti bukti bahwasanya puasa wajib, saya ulangi, puasa wajib jika ditunaikan di luar bulan Ramadan dia menjadi berat. Puasa wajib itu kalau ditunaikan di luar Ramadan menjadi berat. Buktinya itu. Makanya oleh Allah diwanti-wanti di dalam Al-Quran pada surat yang sering kita dengarkan, terutama nanti di bulan Ramadan, sering sekali, hampir tiap hari mungkin dibacakan oleh mubalik, oleh khotib, oleh dai, oleh para penceramah, para pemberi kultum. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Di penghujung ayat 183 dan awal 184 surat Al-Baqarah. Agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Itu terjemahan Depak. Semua versi terjemahan Depak hampir sama terjemahannya. Mau yang tahun 90, tahun 2002, tahun 2019 hampir sama. Tidak ada banyak perbedaan redaksi. Namun kalau kita mempelajari tafsir dari ayat ini, kita akan menemukan ada ulama yang memberikan tafsiran lebih dekat dengan makna ayat. Maksudnya lebih dekat itu gini. Kalau diterjemahkan agar kalian bertakwa, itu terjemahan tafsir yang agak jauh, agak jauh. Yang lebih dekatnya adalah, yang lebih dekat itu maksud kami letterlexnya, yang sesuai dengan arti kamusnya. Agar kalian berhati-hati, yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. At-takun itu asli artinya secara bahasa adalah berhati-hati. Orang bertakwa berarti orang yang berhati-hati. Berhati-hati biar apa dan biar tidak apa. Gimana, Pak? Gini. Sahabat Nabi itu menggambarkan orang bertakwa itu seperti orang yang lewat di sebuah jalan, yang jalan itu banyak lubangnya, banyak ranjaunya, dan dia tidak bisa mencari rute yang lain. Rute yang harus ditempuh ya cuma satu itu aja, menuju ke tempat yang dia tuju. Gimana cara melewati jalan yang seperti itu? Jalurnya cuma itu tok, tidak ada jalur yang lain. Kalau dia pengen selamat sampai di tujuannya, gimana cara dia melewati jalan yang seperti itu, Pak? Hah? Ya hati-hati, mesti akan hati-hati. Jadi takwa itu seperti itu, hati-hati. Jadi terjemahan awal dari kata takwa adalah berhati-hati. Agar kamu berhati-hati selama dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Nah, biasanya kalau kita memberikan pesan kepada seseorang untuk berhati-hati, itu dalam suasana seperti apa? Hati-hati ya, itu biasanya dalam suasana bagaimana?
Kapan biasanya kita nasihati orang, ngasih pesan hati-hatinya? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Hah? Ya biasanya mau bepergian, mau safar, kita nasihati hati-hati ya nak, hati-hati ya, nanti di jalan jangan begini, jangan begitu dan seterusnya. Lah tujuannya buat apa? Kok kita pesani biar hati-hati itu agar apa gitu? Agar selamat, agar selamat, agar selamat ya sampai tujuan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Kalau Allah berpesan kepada kita agar berhati-hati selama di bulan Ramadan, berarti maksudnya apa? Biar apa? Jawabannya kan agar selamat. Agar selama Ramadan kita ini selamat. Lah yang selamat apanya yang selamat? Apanya? Agar kamu berhati-hati selama di Ramadan, agar jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang berakibat puasamu menjadi batal. Puasamu menjadi batal. Entah itu terutama batal secara teknis. Juga termasuk batal secara non teknis. Yang batal mungkin puasanya tidak, tapi pahalanya yang batal. Itu juga diwanti-wanti. Jangan hati-hati. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang berakibat batalnya puasamu. Kenapa? Ya tadi itu Pak. Karena kalau sampai ada yang batal, walaupun cuma 1 hari, itu nanti gantinya di hari yang lain berat. Gantinya nanti berat. Jadi puasa itu kalau hukumnya wajib dan ingin ditunaikan di luar bulan Ramadan pasti berat. Saya jamin pasti berat. Puasa yang berat karena memang dari semua jenis ibadah terutama yang tercantum di dalam rukun Islam, yang ada di dalam daftar rukun Islam, yang paling berat itu puasa. Yang paling berat puasa. Sholat cenderung lebih ringan. Ya, karena durasi kita melaksanakan sholat dari takbir ihram sampai salam berapa menit? Sholat wajib. Sholat sunnah jangan dihitung dulu karena kita ingin cari pembanding yang setara. Sholat wajib berapa menit Pak? 5 menit. Oke, maksimal 10 menit lah ya kalau berjamaah. 10 menit. Enggak lama Pak, enggak lama. Kalau kali 5, 10 kali 5 berarti 50 menit. Kita hanya cukup meluangkan waktu 50 menit dalam 24 jam untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Puasa Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu durasinya kalau ukuran Pulau Jawa ini sekitar 14 jam, Pak. 14 jam. Betul? Lebih dari setengah hari. Jadi durasi waktu kita melaksanakan ibadah ini itu sekian lama tuh, berat. Yang nambahi beratnya adalah ini ibadah yang paling bertentangan dengan hawa nafsu kita. Enggak boleh, kita tuh dilarang melakukan sesuatu yang paling kita sukai. Saat lapar makanan ada, tapi enggak boleh makan. Itu makanan halal milik kita sendiri. Kita cari dengan harta kita sendiri. Kita enggak nyuri kemana-mana. Harta itu makanan juga masih fresh, bukan makanan basi. Tapi nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita makan. Oke. Saat haus, panas, siang, terik, nggak boleh minum. Padahal kita punya minumannya. Walaupun nggak ada tersedia, kita punya uangnya untuk mengadakan. Tapi nggak boleh. Punya istri, sedang pengen dengan istri. Oh itu istrinya sendiri, sudah halal. Tapi malah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mirip-mirip seperti suasana orang sedang berpakaian ihram. Berpakaian ihram masih lebih ringan daripada puasa, masih lebih ringan. Karena berpakaian ihram kalau haji tak mungkin berhari-hari, mungkin dari tanggal 8, 9, 10, tanggal 11 saja sudah bisa tahallul ya, tanggal 12 sudah tahallul atau tanggal 13. Paling 5 hari maksimal haji. Haji itu paling 5 hari maksimal. Kalau ngambil yang minimalisnya 5 hari. Puasa Ramadan dikali 1 bulan, tuh sekian lama kita berpuasa. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Jadi puasa yang aslinya berat ini itu menjadi terasa ringan ya karena Ramadan. Kalau bukan Ramadan masih berat. Karena Ramadan. Makanya diwanti-wanti jangan sampai batal puasamu. Kalau batal nanti gantinya susah. Walaupun cuma 1 hari. Walaupun hutangnya cuma
satu hari itu gantinya susah. Hati-hati, jangan sampai fatal. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW sudah diberikan banyak keringanan oleh Allah Taala. Kalau puasanya umat di zaman dahulu itu 3 hari setiap bulan. Selama setahun berarti berapa hari? Berapa hari? 36. Tahu dari mana Ustaz? Ya nanti para ulama yang menerangkan. Di Al-Quran ada nggak keterangannya secara teknis? Nggak ada. Tapi secara informasi umum ada. Coba lihat urutan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita belajar fikih, ayat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat spesial yang nanti di dalamnya ada perintah atau larangan. Yang berlakunya juga spesial, hanya untuk orang muslim saja, tidak berlaku untuk non muslim. Jadi perintah apapun yang ada di ayat ya ayyuhalladzina amanu itu spesial, itu spesifik, itu khusus, hanya berlaku bagi orang muslim. Itu eksklusif, orang kafir enggak. Orang kafir enggak usah ngurusi itu, karena bukan mereka yang jadi target dari perintah dan larangan yang ada di situ. Jadi kalau jenengan paham rumus ini, jenengan masih akan ketawa geli ketika tahun kapan itu ada orang non muslim sibuk ngurusi ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, surat Al-Maidah ayat 51. Masih ingat enggak Pak? Tahun berapa itu Pak? Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Itu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya berlaku khusus bagi orang beriman, orang muslim. Orang non muslim ngapain ngurusi ayat itu? Orang non muslim ngapain ngurusi ayat itu? Bukan mereka yang dituju oleh ayat, bukan mereka. Oke. Nah itu Pak. Jadi setiap ayat Quran itu ada ininya sendiri, ada rumusan-rumusannya sendiri. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa bukti kalau puasa itu berat? Di dalam ayat ini sudah kelihatan Pak. Dari redaksi yang Allah pakai sudah kelihatan kalau ini ibadah yang berat. Apa itu? Kutiba. Kutiba. Itu aslinya kalimat informasi Pak. Bukan perintah, bukan. Telah diwajibkan. Itu kan berita, informasi. Bukan perintah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Memang struktur bahasanya begitu. Telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyam, berpuasa, as-saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu siam puasa. Di situ nggak ada kata perintah Pak. Kalau jenengan ngerti tentang struktur bahasa Arab, di situ nggak ada kata perintah, nggak ada. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Mana kata perintahnya? Dalam struktur bahasa Indonesia juga di situ nggak ada kata perintahnya. Bukan, itu informasi. Perintah itu bukan begitu bunyinya. Perintah itu, wahai orang beriman, berpuasalah. Nah, itu baru perintah. Puasalah. Seperti ayat yang nyuruh sholat, zakat, itu perintah Pak. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu perintah. Coba kalau kita mau nyuruh orang makan gimana kata perintahnya? Makanlah, minumlah, duduklah, berdirilah, sholatlah. Kalau nyuruh orang puasa, puasalah. Tapi di situ enggak. Allah pakai kata berita, pemberitahuan. Telah diwajibkan. Bukan kalimat perintah. Kenapa Pak? Karena puasa itu berat. Jadi Allah menggunakan kosakata yang meringankan. Coba jenengan cek di Quran. Saya menemukan di Quran ada 3 perintah Allah yang berat-berat, tapi pembahasannya, penyampaiannya dengan berita, bukan kata perintah. Yang pertama saum, yang kedua perang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu, wahai orang beriman telah diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu tidak kalian sukai. Berat, itu perkara berat. Ada satu lagi Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, telah diwajibkan atas kamu kisos. Apa kisos? Hukum pidana pembunuhan. Hukum pidana pembunuhan dalam Islam. Kalau kamu bunuh orang, kamu dibunuh juga. Itu perkara berat-berat.
Dan Allah menggunakan bahasa yang meringankan, telah diwajibkan. Tidak kata perintah langsung, enggak. Ini saya kasih contoh nih Pak. Misalnya Bapak Ibu punya lahan kosong, belum sempat dibangun, mungkin karena satu dan lain hal. Ternyata oleh orang-orang sekitar lahan kosong itu dipakai buat buang sampah. Jenengan suka nggak? Rela nggak? Tanahnya dipakai orang untuk buang sampah, itu rela apa tidak? Ya jelas tidak kan. Mesti dikasih apa di lahannya nanti? Kasih tulisan. Apa tulisannya? Jarang sama. Itu kalimat larangan. Dan kalimat larangan langsung begitu itu kesannya masih berat kan? Nah, coba misalnya kalimatnya diganti jadi kalimat berita. Jadi kalimat informasi, bukan larangan, bukan perintah juga. Di sini bukan tempat pembuangan sampah. Itu kan kalimat berita. Bukan perintah, dalamnya tidak ada perintah, juga tidak ada larangan langsung, tapi mengandung larangan. Ini kalimat berita yang mengandung perintah. Saya ulangi Pak ya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa, itu kalimat berita yang mengandung perintah. Bukan kalimat perintah langsung, bukan. Kalimat berita yang mengandung perintah. Kenapa begitu? Karena ini berat. Puasa itu berat, Pak. Apalagi buktinya, kalau puasa itu berat, tuh setelah ada kalimat berita yang pertama, disusul dengan berita kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kalian. Itu kan informasi, sejarah masa lalu. Untuk apa? Untuk membuat kita merasa lebih ringan lagi mengerjakan puasa yang aslinya berat itu. Apa kita butuh informasi itu? Butuh kita. Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau ternyata umat sebelum kita juga diwajibkan puasa. Allah ngasih tahu dulu umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Yang wajib puasa itu bukan hanya kalian toh, dulu juga wajib mereka. Umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa. Sejak kapan? Kata sahabat Ibnu Abbas, sekitar masa Nabi Nuh, sejak masa Nabi Nuh alaihissalam itu mulai diwajibkan puasa. Itu tadi yang cara puasanya 3 hari setiap bulan. 3 hari. Belum ada dulu kewajiban puasa Ramadan, itu belum ada. Itu baru ada di masanya Nabi Muhammad SAW. Jadi umat zaman dulu itu wajib puasanya 3 hari setiap bulan. Totalnya setahun 36 hari. Nah kita umat Nabi Muhammad kewajiban puasa dalam setahun berapa hari? Maksimal 30 hari. Itu dikasih diskon oleh Allah Ta'ala. Dikasih potongan, dapat potongan berapa hari? 6. Dapat potongan. Sudah Isya ya? Oh belum. Okay. Di sisi mananya kita butuh informasi itu dan hubungannya dengan nanti kita merasa puasa kita jadi lebih ringan, ibadah puasa jadi lebih ringan, yang aslinya berat. Gini Pak, saya kasih contoh. Pernah nggak jenengan begini? Mungkin Bapak sedang nemeni anak belajar sepeda roda 2, atau Mbah nemeni cucu belajar sepeda roda 2. Biasanya pakai roda 4. Nah, suatu saat karena tinggi badannya sudah cukup, berat badannya cukup, terus mulai belajar roda 2. Nanti kira-kira si bocah langsung bisa apa ada jatuh-jatuhnya? Ada jatuhnya. Begitu dia jatuh, mungkin lecet kakinya, luka tangannya misalnya, terus dia nangis. Jenengan gimana caranya membombongi bocah ini, memberikan motivasi kepada anak biar dia tetap semangat belajar, tidak putus asa dan terhibur dengan kalimat jenengan? Kira-kira menyampaikan informasi masa lalu enggak? Menyampaikan sejarah masa lalu enggak untuk membombongi anak ini? Bisa enggak? Gimana? Oh, dulu Mbah juga kayak kamu, dulu Bapak juga kayak kamu. Nah, malah dulu Bapak lebih parah lagi, nah, masuk sawah misalnya, masuk got misalnya. Nah, informasi itu ketika diterima oleh si anak, oh ternyata yang jatuh itu bukan cuma saya, oh bapak saya juga dulu jatuh. Ternyata yang wajib puasa itu juga bukan saya, bukan cuma saya. Oh dulu juga sudah wajib puasa. Bahkan puasanya umat zaman dulu lebih berat daripada kita. Beratnya yang pertama, di luar Ramadan tetap wajib puasa. Tuh.
Yang kedua, durasi waktu imsaknya jauh lebih lama daripada kita. Kalau kita imsaknya dari kapan sampai kapan? Masa imsak, masa menahan. Dari jam berapa sampai jam berapa tadi? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Durasinya kira-kira 14 jam. Umat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, umat beriman maksud saya, di syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, puasa itu imsaknya mulai menahannya sejak waktu Isya. Sejak waktu Isya. Berbukanya tetap maghrib. Berarti durasi menahannya berapa lama? Dari maghrib ke Isya ini kalau kita pakai waktu hari ini nih, maghrib jam 18:07, Isya jam 19:18. Berarti berapa jam caranya? 1 jam 10 menit. Berarti durasi imsaknya hampir 23 jam. Kurang 10 menit. Gitu Pak. Sedangkan kita hari ini dimundurkan sampai subuh. Dari Isya dimundurkan ke subuh oleh Allah Ta'ala. Itu nanti di surat Al-Baqarah 187 keterangan itu ada. Dan itu tidak serta-merta begitu, enggak dari awal begitu, enggak. Tahun-tahun awal puasa Ramadan enggak langsung begitu aturan teknis puasa, enggak begitu. Aturan teknis puasanya masih mengikut yang lama. Imsaknya Isya, berbukanya tetap maghrib. Dan berat sekali Pak. Karena kita puasa, kewajiban puasa umat Islam yang wajib itu dalam 1 bulan berturut-turut setiap hari. Kalau umat zaman dulu 3 hari per bulan, harinya bebas, tanggalnya bebas, terserah mau pilih awal, tengah, akhir, mau digandeng 3 hari, silakan, pokoknya bebas. Jadi walaupun teknis puasanya seperti tadi itu masih lebih ringan. Karena dia bisa puasa hari ini, nanti puasa lagi pekan depan. Kalau kita umat Nabi Muhammad kan nggak bisa Pak. Begitu masuk Ramadan, puasa wajibnya kapan? Ya setiap hari. Jadi berturut-turut setiap hari. Kalau tata cara puasanya masih sama seperti dulu, itu berat. Dan terjadi, kasusnya itu terjadi. Ada sahabat Nabi, subuh-subuh itu atau pagi-pagi itu kelihatan oleh Nabi lemas sekali, padahal biasanya dia energik. Nah, ditanya oleh Nabi, kamu kenapa? Kata beliau, tadi malam ketika datang waktu berbuka, saya belum sempat berbuka sampai datang waktu Isya. Berarti kalau sudah Isya berarti sudah nggak boleh lagi makan dan minum. Padahal tadi saat berbuka belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Berarti sudah enggak makan berapa hari? Sudah hampir 2 hari kan? Lemes Pak. Nah, sejak kejadian itu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Aturan tentang makan sahur yang diperintahkan makan sahur, dimundurkan waktu imsaknya sampai subuh. Dari 23 jam jadi 14 jam. Dipotongannya berapa jam? 9 jam. Dari 36 hari jadi 30 hari. Dari 23 jam per hari jadi 14 jam per hari. Kita dapat keringanan banyak sekali Pak. Kita dapat potongan-potongan harga itu kira-kira berapa persen ya Pak kalau ibarat barang itu Pak? Berapa persen itu Pak? Ya hampir 50% kan? Dapat potongan harga, Masya Allah. Kalau kasih banyak kemurahan untuk kita. Kalau dari 36 jadi 30, berapa persen? Seperlima kan ya? Ya sekitar 20%. Lumayan tuh Pak. Kalau masih tetap pengen nambah yang 6 gimana Ustaz? Nanti nunggu bulan Syawal. Cuman hukumnya turun. Jadi sunnah, tidak lagi wajib seperti di zaman dulu. Itu hadirin Allah. Jadi Allah wanti-wanti itu. Jangan sampai puasamu batal. Dan Allah ngasih redaksi yang unik, yang menarik Pak. Biar kita merasa jadi puasa yang aslinya berat itu terasa jadi lebih ringan. Dari kalimat informasi yang Allah berikan, berita masa lalu yang Allah sampaikan, ditambah lagi penggunaan kata yang unik lagi di ayat 184 tadi sudah kita sebut, ayyamam ma'dudat, telah diwajibkan atas kamu. Itu kalau digabung dari atas,
wahai orang beriman telah diwajibkan atasmu puasa, yaitu selama dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Allah membahasakan kewajiban puasa kita yang 1 bulan Ramadan itu dengan bahasa beberapa hari. Allah tidak mengatakan telah diwajibkan atas kamu puasa 1 bulan lamanya, enggak. Tapi bahasanya beberapa hari lamanya. Padahal beberapa hari yang dimaksud ya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, nanti di ayat 185 ada keterangannya. Tapi perintah awalnya mengatakan beberapa hari. Coba nanti paradigma kita sesuaikan dengan paradigma ayat. Jadi nanti kita mau puasa beberapa hari saja. Jadi nanti kita akan berpuasa selama beberapa hari saja. Jangan bayangkan puasa 1 bulan. Karena itu berat, Pak. Nambahi beban. Nanti kita mau puasa 1 bulan loh, itu berat, Pak. Coba diganti, nanti kita akan puasa beberapa hari saja. Persis seperti itu redaksi ayat. Nah, bahasa di ayat itu bukan sekedar bahasa basi, bukan, Pak. Itu memang sesuai realita, Pak. Persis sesuai realitanya. Apa iya, Ustaz? Iya, serius. Coba aja nanti. Dari sekarang kita bayangkan nanti mau puasa selama 1 bulan. Begitu sudah masuk Ramadan, hari pertama, hari kedua, itu gimana nanti kerasanya? Cepat sekali. Rasanya ya kayak beberapa hari saja. Tiba-tiba sudah 10 hari pertama udah lewat. Sudah itikaf. Sudah besok malah lebaran. Tidak terasa, Pak, itu. Cuma berapa hari saja. Persis. Jadi kalau Allah membahasakan sesuatu itu bukan sekedar bahasa basi, memang realitanya begitu. Yang realitanya begitu. Beda bahasa itu beda rasa. Ya, Allah membahasakan beberapa hari, bukan 1 bulan. Coba nih, Pak, saya kasih contoh pembanding aja. Misalnya siapa nih saya? Kok nggak banyak kenal dengan namanya ya? Pak dosen apa? Dosen ada nggak? Pak Nanang tadi ada. Pak dosen Nanang misalnya baru beli mobil misalnya, harga mobilnya 500 juta. Terus ditanya sama temennya, baru lagi ya Pak? Iya. Dapat harga berapa Pak? Nah biar kesannya lebih mahal, ini dapatnya setengah M. Padahal harganya 500 juta. Mana yang lebih mahal? 500 juta atau setengah M? Kesannya lebih mahal mana? Setengah M. Cuman beda redaksi itu beda rasa. Nanti kita mau puasa beberapa hari. Nanti kita puasanya 1 bulan loh. Itu jadi berat. Jadi berat. Allah sebutkan beberapa hari saja. Kenapa? Karena aslinya puasa itu sudah berat. Maka jangan lagi diperberat dengan bahasa-bahasa yang nambahi beratnya. Aslinya sudah berat. Tapi walaupun begitu, secara teknis justru ibadah puasa yang dia terhitung paling berat dari 5 rukun Islam, secara teknis malah dia yang paling simpel cara melaksanakannya. Ini kalau kita belajar fikih puasa, ibadah puasa itu justru paling sederhana, paling simpel. Cara melaksanakannya paling simpel. Jenengan tidak akan menemukan ibadah lain yang sesimpel itu cara melaksanakannya, yang pahalanya segede itu dan cara melaksanakannya sesederhana itu. Sholat itu rumit. Sholat itu rumit. Kita belum tuntas belajar fikih sholat. Kalau jenengan buka fikih sholat dalam bab-bab fikih para ulama itu mesti panjang lebar pembahasannya. Rumit. Syaratnya, rukunnya, bahas rukun aja sedemikian rumitnya. Gerakan ininya, ini tangannya harus begini, kakinya harus begini, punggungnya harus begini, dan seterusnya. Sudah Isya ya? Kita dengarkan adzan dulu, nanti setelah adzan kita sambung sedikit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ulangi lagi, jadi dari 5 rukun Islam, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah paling berat bagi hawa nafsu kita, bagi fisik kita. Tapi justru secara teknis, cara pelaksanaannya paling simpel, paling sederhana.
tidak rumit seperti sholat, haji, zakat itu lebih rumit lagi Pak, karena ada hitungan matematisnya yang memang jelimet, hitungnya jelimet. Tidak semua orang betah untuk belajar tentang aturan-aturan zakat, ada haul, ada nisab, sekian persen, bahkan harus dibentuk lembaga khusus badan amil zakat untuk membantu kaum muslimin menunaikan zakat. Tapi untuk puasa nggak perlu ada dibentuk lembaga khusus ngurusi puasa itu, karena dia cara mengerjakannya paling simpel, saking simpelnya Pak, saking simpelnya. Kita lihat, kalau orang sedang sholat itu kelihatan nggak kalau dia sedang sholat? Misalnya kita lihat ada orang sholat nih, dan dia ada di hadapan kita, itu kelihatan nggak kalau dia sedang sholat? Ya kelihatan, ada gerakannya kan, ada berdiri, ada ruku, sujud, duduk, dan seterusnya. Bahkan di sholat-sholat tertentu ada bacaan yang terdengar, bacaan Al-Fatihah, bacaan salam, dan seterusnya. Kalau haji atau umroh, ketahuan nggak kalau dia sedang melaksanakan haji dan umroh? Dari apanya ketahuannya? Oh, dari bajunya saja sudah ketahuan, pakaian ihram kalau laki-laki. Terus apa lagi? Oh, tawaf, sa'i, tahallul, atau nanti yang haji lebih gampang lagi, wukuf, tiarah, melontar jumroh, dan seterusnya. Kalau zakat ketahuan nggak? Bisa ketahuan. Apalagi kalau menunaikan zakatnya kepada amil, oh harus ngomong. Ini saya serahkan zakat saya. Zakat apa ini? Zakat mal, harus ngomong. Zakat apa nih? Zakat fitrah, harus ngomong. Biar nanti amilnya tidak salah dalam mendistribusikan. Karena zakat itu penerimanya sudah fix, tidak bisa yang lain selain dari 8 asnaf yang sudah Allah tentukan. Puasa, ada nggak gerakan wajib yang harus dilakukan oleh orang yang sedang puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Gerakan kaki, tangan, kepala, ada nggak Pak? Orang sedang puasa, dia harus melakukan gerakan itu. Kalau tidak, puasanya batal. Ada nggak Pak? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sholat ada jelas, berdiri, rukuk, sujud itu kalau nggak dilakukan batal sholatmu. Kalau puasa ada? Halo? Nggak ada. Bacaan, ada nggak bacaan yang wajib dilafalkan oleh orang yang sedang puasa? Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu nggak kamu ucapkan, puasamu batal. Nggak ada. Iya, kan tidak boleh makan. Maksudnya kan bukan itu. Maksudnya tidak ada kegiatan apapun yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa yang kaitannya langsung dengan puasanya, itu enggak ada. Loh, selama puasa kan kita wajib cari nafkah. Nah, itu urusan lain, itu bukan sesuatu yang berada di dalam puasa, bukan. Itu sudah dua hal yang berbeda. Loh, selama siang hari puasa kan tetap wajib sholat, Ustaz. Nah, itu beda. Itu beda. Sholat itu sudah di luar ibadah puasa. Yang saya tanyakan adalah ibadah puasanya itu sendiri, ibadah puasanya sendiri. Jadi kesimpulannya, gerakan tidak ada, bacaan juga tidak ada. Terus kalau gitu pertanyaannya, orang puasa itu ngapain sih? Gerak enggak, ngomong enggak, terus ngapain berarti? Gerak enggak, ngomong enggak, itu berarti ngapain Pak? Hah? Jawabannya adalah enggak ngapa-ngapain Pak. Jadi orang puasa tuh enggak ngapa-ngapain, kita tuh cuma disuruh enggak ngapa-ngapain aja. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sesederhana itu Pak cara puasa itu. Pokoknya kamu nggak usah gerak, nggak ada gerakan apapun yang wajib kamu lakukan, tidak ada bacaan yang wajib kamu ucapkan. Cukup tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, atau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Udah beres. Beres. Dan mulainya bukan kita yang menentukan kapan mulainya. Sudah ada waktunya sendiri. Waktunya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan.
dimundurkan puasa kita batal, dimajukan belum ada pengaruhnya sama sekali. Enggak nambahi pahala. Selesai sahur jam 3, berarti menahan lapar dari jam 3, mulai tidak makan tidak minum dari jam 3 sampai jam setengah 5. Berarti ada 1,5 jam. Apakah 1,5 jam ini sudah dihitung pahala? Enggak, belum start, belum mulai. Mulainya terbit wajar. Atau berbukanya dimundurkan. 1 jam kemudian baru berbuka. Apakah ada tambahan pahala? Berbuka jam 18:07 misalnya hari ini. Waktu berbuka. Itu waktu finishnya puasa itu jam sekian. Sudah selesai. Sudah finish. Terus makan dan minum berbukanya dia mundurkan setelah Isya atau azan Isya. Apakah ada tambahan pahala? Dia tambah durasi puasanya 1 jam misalnya, apakah ada tambahan pahala? Enggak. Jadi ibadah puasa ini mengawali dan mengakhirinya itu di luar kekuasaan kita. Allah yang menetapkan. Kalau sudah datang waktunya, ya dia akan mulai dengan sendirinya. Begitu waktunya habis, dia akan selesai dengan sendirinya. Walaupun kita tidak meniatkan untuk selesainya. Beda dengan sholat, Pak. Sholat itu memang ibadah mandiri, Pak. Manual. Mulainya kita sendiri yang mulai. Kita sendiri yang menentukan kapan mulainya. Dengan apa? Gerakan apa? Apa yang menandakan kita mulai sholat? Takbir ihram. Itu kan kita sendiri yang memulainya. Selama sudah masuk waktu sholatnya. Apa yang menandai sholat kita berakhir? Gerakan apa? Salam. Kan kita juga yang menyelesaikannya. Kalau orang yang sholat itu belum salam, apakah sudah selesai sholatnya? Ya urung. Kapan selesainya? Ya kalau sudah salam baru selesai. Secara mandiri kita sendiri yang mulainya, kita sendiri pula yang mengakhiri. Kalau puasa enggak. Jadi kesimpulannya kalau ada orang misalnya nih Pak, orang puasa, datang waktu maghrib dia enggak makan, enggak minum, dia enggak berbuka, apakah puasanya batal? Gimana Pak? Ada orang puasa, datang waktu maghrib, dia tidak segera makan, enggak minum, apakah puasanya batal? Terus? Jadi gimana? Jawabannya? Hah? Ya sudah selesai. Puasanya sudah selesai. Puasanya sudah selesai. Jadi selesainya kita puasa itu tidak ditentukan oleh makan atau minum, enggak ada urusan dengan itu. Selesainya kalau sudah adzan maghrib, sudah terbenam matahari, udah selesai. Kamu milih enggak makan, milih makan, ya puasamu tetap sudah selesai. Betul begitu? Ya, walaupun ketika kita berpuasa dianjurkan, disarankan menyegerakan berbuka. Apa berbuka itu hukumnya wajib, Pak? Apa hukumnya berbuka puasa? Apakah wajib? Paham nggak, Pak? Apa orang yang puasa kalau datang waktu berbuka dia nggak makan, nggak minum, dia berdosa? Halo, kan kita sedang ngaji fikih. Siapa yang ngomong itu orang belajar fikihnya nggak bener? Oh, kok wajib membatalkan gimana? Oh, dia selesai dengan sendirinya. Gimana caranya membatalkan? Oh, dia selesai dengan sendirinya. Dan kata wajib membatalkan itu salah tempat juga. Karena kata batal itu sebuah kata resmi yang ada dalam syariat, yang ada konsekuensinya, Pak. Batalkan puasa. Loh, kalau batal gimana, Pak? Kalau puasanya batal, jadinya gimana? Ganti dong di hari yang lain. Ayo batalkan dulu. Nah, kita aja yang salah nyebut. Sudah adzan maghrib, belum pada makan, belum pada minum, malah nyuruhnya batalkan dulu. Salah itu bahasanya. Masa suruh batalkan? Ya emang dari pagi sudah capek-capek nahan haus lapar, sudah waktunya berbuka kok malah suruh batalkan. Berarti saya ganti dong di hari yang lain kalau puasa saya batal. Nyambung nggak Pak? Jadi jangan pakai kata batal lah, pakai kata berbuka saja cukup. Ayo berbuka dulu nak. Jangan, ayo batalin dulu puasanya. Loh, batalin dulu. Ganti nanti saya. Kalau puasanya batal berarti wajib ganti di hari yang lain atau bayar fidyah. Jangan pakai kata itu, Pak. Jadi berbuka hukumnya sunnah. Tidak wajib berbuka. Tidak wajib. Nyambung betul? Iya. Jadi kalau ada orang, misalnya nih Pak,
dia selesai puasa, sudah terbenam matahari, nggak ada makanan, nggak ada minuman, apakah pahala puasanya berkurang? Puasanya jelas sudah selesai, tapi apakah pahala puasanya berkurang karena nggak makan, nggak minum? Ya kan nggak. Karena puasanya udah selesai, udah finish. Coba nih saya tanya nih, misalnya jenengan nonton acara balapan nih Pak, balapan sudah keliling sekian lap, sekian putaran, sampai di putaran terakhir, apa namanya itu yang ibaratkan bendera itu yang di garis finish apa? Ya itulah jurinya itu atau petugasnya. Berarti kan udah selesai Pak. Ternyata masih ada satu pembalap yang sudah digini-gini kan, sudah lewat garis finish, dia masih ngebut aja. Itu dihitung nggak? Hah? Bodoh amat, sakarepmu. Nggak dihitung, udah selesai, sudah finish. Mau tetap ngebut aja percuma aja, udah nggak ada nilainya. Ya gitulah kira-kira. Puasamu udah selesai dengan terbenam matahari. Kalau kamu tetap mau mempertahankan lapar hausnya sampai 1-2 jam kemudian, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kan udah selesai, sudah finish. Jadi puasa ini unik, dia yang paling berat, tapi juga paling simpel. Cara melaksanakan paling sederhana. Saking simpelnya, saking sederhananya Pak, orang lain nggak tahu. Karena nggak ada gerakannya, nggak kelihatan, nggak bisa dilihat oleh orang. Karena nggak ada bacaannya, dia tidak kedengaran. Ini ibadah yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Betul nggak Pak? Betul? Ya, serius betul. Dan yang lebih unik lagi dari ibadah puasa ini Pak, saking uniknya dia, saking rahasianya ibadah puasa ini.